Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, teman-teman, rekan-rekanku, saudaraku, keluargaku dimanapun berada. Kita bertemu kembali. Saya akan menyampaikan seri kedua firman Tuhan yang saya sampaikan hari-hari sebelumnya tentang kesetiaan Tuhan. Untuk itu kita berdoa sebelum kita akan berbagi berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kami di saat kami merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, teguhkan dan berkati kami dengan kekuatan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, seperti pendahuluan saya di seri yang pertama, ada banyak orang mungkin yang mempertanyakan tentang kesetiaan Tuhan. Ya, kalau keadaan kita baik-baik saja, tapi ketika hari-hari ini apalagi kita bergumul dengan begitu banyak masalah, berimbas kepada banyak bahagian dalam kehidupan kita, ada orang mulai mempertanyakan tentang di mana kesetiaan Tuhan. Di mana kesetiaan Tuhan? Maka ayat pokok yang kita baca hari kemarin, Mazmur pasal 89 ayat 3. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Seri pertama kita telah membicarakan tentang kesetiaan Tuhan. Ethan, seorang penyair pemazmur di masanya, meneguhkan orang-orang percaya dengan mengangkat kembali topik yang penting ini, mengingatkan kepada mereka tentang kesetiaan Tuhan, bahwa kesetiaan Tuhan itu tegak seperti langit. Dalam artian kon menurut bahasa Ibrani itu, dia sudah disetting dari awal, memang gitu, keberadaannya gitu, dia stabil, dia eksis, dia konsisten, dia tidak akan beralih. Kesetiaan Tuhan itu tidak akan beralih, dia konsisten, dia stabil terhadap setiap orang percaya. Meskipun banyak pergumulan dan masalah, kesetiaan Tuhan itu tidak akan pergi. Teman-teman, rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada seri kedua yang singkat ini saya menyampaikan tentang di mana wujud kesetiaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Di mana wujud kesetiaan Tuhan? Apa masih ada kesetiaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang bahkan berat yang dihadapi oleh umat Tuhan? Di mana wujud kesetiaan Tuhan? Oke, teman-teman yang terkasih, saya akan berbagi singkat firman Tuhan. Yang pertama, walaupun kita dalam pergumulan, kesetiaan Tuhan ada di sana. Kenapa? Karena kesetiaan Tuhan itulah yang diwujudkan lewat kekuatan dan kemampuan kita menghadapi pergumulan hidup. Itu yang Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ketika kita punya masalah, kita mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Jangan salah teman-teman, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan keluargaku semua, kesetiaan Tuhan diwujudkan dengan kekuatan. Diberikannya kepada kita kekuatan, kesanggupan untuk menahan badai, untuk menahan gelombang, untuk berada di tengah-tengah tekanan hidup yang luar biasa. Kesetiaan Tuhan ada di situ. Teman-teman bisa bayangkan enggak kalau Tuhan tidak menyertai kita dengan kesetiaannya, apakah kita sanggup menghadapi hidup ini? Apakah kita sanggup menghadapi badai kehidupan? Tapi sudah terbukti ada banyak orang percaya sebelum zaman kita ini, zaman perjanjian baru, di zaman perjanjian lama, di masa tokoh-tokoh Alkitab sebelum Taurat, Abraham dan yang lainnya, mereka membuktikan bahwa mereka mampu kuat bertahan di tengah-tengah banyak pergumulan. Jawabannya kenapa? Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka hebat, tetapi karena kesetiaan Tuhan yang diwujudkan lewat kekuatan di saat kita menghadapi banyak badai kehidupan. Jadi di mana Tuhan ketika kita dalam masalah? Lihat pada kekuatan. Makanya dalam pengalaman hidup saya bilang kemarin, dalam pengalaman kita, lihat hari-hari sebelumnya. Di hari-hari sebelumnya kita melewati banyak pergumulan, banyak masalah, tangisan air mata. Tapi sekarang 2020, kita berdiri di tahun 2020, sekarang datang badai COVID-19, percayalah kemudian COVID ini akan berlalu dan kita masih berdiri kuat di dalam Tuhan. Itu artinya apa? Tuhan tetap menyertai kita dengan kesetiaannya di tengah-tengah banyak pergumulan hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kesetiaan Tuhan tetap tegak seperti langit dalam hidup kita. Yang kedua, di mana kesetiaan Tuhan? Tolong tunjukkan wujud kesetiaan Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita. Yang pertama saya katakan tadi, di tengah-tengah kekuatan yang mampu kita hadapi badai, di situ kesetiaan Tuhan. Yang kedua, di alam roh yang kita tidak lihat, Allah
melakukan segala hal untuk kita menemukan caranya. Dalam hidup ini kita punya banyak pergumulan, dan puji Tuhan kita menemukan caranya. Kita menemukan jalannya. Kita keluar dari pergumulan, kita keluar dari masalah, kita keluar dari himpitan hidup. Oh, jangan pikir bahwa itu karena kemampuan kita, karena kesanggupan kita. Allah di alam roh yang tidak kita lihat memberikan jalannya. Dia buat jalan di saat tiada jalan. Ada lagu pujian yang indah itu. Dia buat jalan saat tiada jalan. Oh, dia bekerja di jalannya tak terlihat oleh kita. Allah membuat jalannya. Kesetiaan Tuhan adalah membuat jalannya. Di alam roh dia bekerja. Kemudian di dalam pergumulan kita menemukan jalannya. Kita menemukan solusinya, kita menemukan jalan keluarnya. Jadi yang pertama, dia beri kekuatan kepada kita menanggung perkara kita. Yang kedua, dia bekerja di alam roh untuk membuat kita menemukan jalannya. Di mana kesetiaan Tuhan ketika pergumulan datang dalam kehidupan kita? Yang ketiga, pada kemenangan yang akhirnya kita raih. Kita berhasil melewati banyak masalah, lalu kita berdiri dan bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan yang sudah dikerjakan buat kita. Jadi teman-teman yang terkasih, jangan pernah menganggap Tuhan tidak setia ketika kita dalam banyak masalah dan persoalan. Karena yakinlah kesetiaan Tuhan ada dalam wujud kemampuan kita menanggung masalah. Kesetiaan kita itu ada di dalam wujud dia bekerja di alam roh untuk membuat kita menemukan jalannya, solusi jalan keluarnya. Dan yang ketiga, kesetiaan Tuhan itu akan tetap dengan kita sambil kita menyaksikan kemenangan atas semua pergumulan dan masalah kita. Saya akan menyentil di bagian terakhir ini beberapa tokoh Alkitab yang populer. Bisa anda kita berkata bahwa kesetiaan Tuhan ada pada Daniel? Oh, Daniel adalah orang yang sangat berkomitmen dengan kebenaran Tuhan, berkomitmen dengan ibadah persekutuan dengan Tuhan. Dia diancam untuk jangan beribadah, tapi dia tetap aja beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian dia ditangkap, dia diseret, kemudian tanpa proses tendeng aling-aling dia dilemparkan ke gua singa. Tujuannya apa? Untuk membunuh dia. Tapi apakah Daniel mempertanyakan, di mana Tuhan? Di mana kesetiaan Tuhan itu? Oh, di mana kesetiaan Tuhan itu? Daniel tersakiti, Daniel teraniaya. Tapi Daniel tahu prinsip ini, dia tahu Tuhan setia. Yang kedua, di mana kesetiaan Tuhan ketika kita melihat tokoh Yusuf, seorang yang berkomitmen dengan kesucian di hidup. Dia dianiaya oleh saudara-saudaranya, dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual kepada tuan dari Mesir, dijadikan sebagai budak. Kemudian setelah itu dia difitnah, dipenjara. Waduh, orang yang menjaga kekudusan kesucian hidup mengalami pergumulan seperti ini. Tapi apakah Yusuf mempertanyakan kesetiaan Tuhan? Di mana kesetiaan Tuhan? Aku udah jaga komitmen kekudusan hidupku, tapi kenapa Tuhan biarkan aku dikhianati oleh saudara-saudaraku, dijual oleh saudara-saudaraku, dihina, difitnah, kemudian dilemparkan ke penjara? Tapi Yusuf tidak mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Yusuf tahu prinsip ini, bahwa kesetiaan Tuhan tetap tegak seperti langit. Yang ketiga dalam konteks yang kita baca ini, di mana kesetiaan Tuhan? Suatu ketika Daud dikudeta oleh anaknya Absalom. Absalom bukan hanya sekedar ingin merebut tahta kekuasaan bapaknya, tetapi juga ingin menyingkirkan, membunuh bapaknya, sehingga kemudian akhirnya Daud lari. Tetapi kemudian kita lihat Daud tabah meskipun keluar dari istana. Daud sabar meskipun keluar dari istana. Dari ketiga contoh yang saya angkat tadi, di mana kesetiaan Tuhan ada. Daniel kuat, itu kesetiaan Tuhan. Yusuf sabar, itu kesetiaan Tuhan. Daud tabah, itu kesetiaan Tuhan. Lalu kemudian Daniel, Yusuf, dan Daud melihat keajaiban Tuhan. Daniel menjadi petinggi di kerajaan asing. Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir. Daud melihat Absalom yang hendak membunuhnya dibunuh oleh Tuhan.
Ketiga orang ini yang dalam tanda petik seolah-olah mendapatkan ketidakadilan, mereka menikmati kesetiaan Tuhan. Jadi teman-teman yang terkasih, dalam khotbah singkat ini saya mau katakan kepada kita bahwa meskipun kita dalam masalah dan pergumulan, kesetiaan Tuhan tetap ada buat kita. Kesetiaan Tuhan itu menguatkan kita dalam masalah. Kesetiaan Tuhan itu bekerja di alam roh untuk membuat kita menemukan jalannya. Dan kesetiaan itu menghadirkan kemenangan buat kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat renungan singkat firman pada saat ini Tuhan. Kami kuat, kami percaya kesetiaan Tuhan tegak seperti langit, ada dalam setiap kehidupan kami, memberi kami kekuatan, jalan keluar dan kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap optimis. Kesetiaan Tuhan tetap ada buat kita. COVID-19 akan berlalu, kesetiaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin. Kita ketemu pada kesempatan yang lain, dalam topik yang lain. Tuhan memberkati. Shalom.